Tuh lihat si penyendiri itu sukanya sendirian, nggak mau bersosialisasi, sombong dan lainnya. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni, dan karena hari ini hari Minggu, aku mau reading yang ringan-ringan aja. Jadi sekarang kita akan ngebahas apa yang sering digosipkan orang lain tentang kamu. Di sini aku udah punya 3 file, tapi sebelum pilih-pilih file, aku mau ngingetin teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all, supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kamu bisa pilih filenya. Di sini aku udah ada 3 tumpuk kartu. Tadi aku udah shuffle dan sekarang bisa kamu pilih mau yang mana. Pakai intuisi kamu. Di sini aku akan bagi aja file 1, file 2, file 3. Di sini kamu bisa lihat dari gambarnya, dari tulisannya, warnanya, mana yang sekiranya memanggil hati kamu. Kalau kamu butuh waktu lebih, kamu bisa pause di sini. Dan aku udah nyiapin juga timestamp setiap file di kolom deskripsi. Jadi kita akan ketemu di file pilihan kamu. See you! Hai teman-teman yang memilih file nomor 1, kita akan lihat bareng-bareng gosip apa aja yang beredar tentang kamu. Kita akan ke kartu penandanya nanti, kita akan bahas setelah reading ya. Kita punya The Chariot, Two of Swords, Ace of Cups, Judgment, The Lovers. Oke, di sini ada beberapa hal gosip tentang kamu. Jadi mungkin aja hanya satu yang resonate, yang lain enggak, atau bisa juga beberapa resonate bisa enggak. Ya, kita lihat aja. Yang pertama, gosip yang beredar tentang kamu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesuksesan kamu. Bagaimana kamu berjuang mendapatkan apa yang kamu mau. Bagaimana kamu bisa membuat keputusan tepat untuk sebuah hal sehingga kesuksesan itu bisa kamu dapatkan. Kalau di sini aku lebih melihat energinya ke pekerjaan kamu ya. Sangat mungkin di sini kamu punya pekerjaan yang posisinya bagus, naik jabatannya langsung dep gitu, karena emang kamunya punya skill yang luar biasa, kamu punya keberanian, kamu tipe pantang menyerah, optimis. Makanya atasan kamu di sini banyak banget yang muji kinerjanya kamu kayak gitu. Sangat mungkin juga gaji kamu oke, sehingga gosip yang beredar ini sangat mungkin dari lingkungan kantor yang ya katakanlah iri dengan kamu, karena mungkin dengan skill ini kamu jadi deket dengan banyak orang, terutama dengan para atasan yang sering muji-muji kamu kayak gitu. Jadi ya mungkin gosip yang beredar adalah cepet banget ya naik jabatannya, kira-kira dia nyogok berapa ya, kira-kira kenapa ya, apakah bla 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 bla, kayak gitulah intinya, yang mana mereka gosipin karena emang percepatan kamu untuk naik jabatan atau meraih sesuatu tuh bener-bener dep gitu, langsung cepet, enak aja, kayak mulus aja jalannya. Nggak tahu aja mereka bahwa untuk mencapai itu semua kamunya gila-gilaan, banyak yang kamu korbankan, banyak yang harus kamu relakan, yang bikin kamu nggak tidur, bikin kamu pusing mikirin kerjaan kayak gitu. Mereka taunya kamu hanya jabatannya langsung naik enak gitu, nggak tahu aja mereka perjuangan kamu juga luar biasa kayak gitu. Dan kalau yang ini bisa aku bilang gosip yang beredar itu lebih kepada bagaimana kamu sering berlama-lama ketika mengambil keputusan. Jadi kamu bukan tipe orang yang ketika ada sesuatu, katakanlah harus menyelesaikan sebuah konflik atau kamu dihadapkan dengan hal-hal yang membutuhkan sebuah keputusan, kamu tipe yang cukup lama untuk mengambil keputusan itu. Tapi setelah kamu nggak mengambil keputusan, kamu bertanggung jawab dengan keputusan kamu itu, dan kamu tuh bijak mengambil keputusan itu. Sehingga masih sih di sini areanya masih area-area kerja, area-area perkuliahan juga bisa yang melibatkan banyak orang, sehingga lamanya kamu berpikir itu membuat kadang banyak orang resah gelisah gitu ya. Makanya kayak lama banget sih keputusan mengenai naik gaji ini, jadinya kita naik gaji nggak nih bos, kayak gitu. Misalnya kamu jadi si bosnya itu kayak gitu. Tapi di sini yang aku lihat sih lebih kepada bagaimana kamu bisa mengambil keputusan yang mana keputusan itu dinilai bagus oleh atasan kamu, sehingga makin-makinlah beredar gosip bahwa
mungkin di sini kamunya ngejilat atau apa, karena keputusan kamu itu disukai sama atasan, kayak gitu. Seolah-olah atasan tuh sayang banget ke kamu karena kamunya suka cari muka lah, apalah, padahal memang itu berasal dari keberanian kamu, optimisnya kamu, dan kemampuan kamu untuk memutuskan sesuatu, kayak gitu. Nah, untuk sisi lainnya dari ini semua, energinya mulai terpisah nih. Di sini adalah bagaimana kamu tuh banyak banget berkahnya di hidup kamu, banyak banget orang yang sayang sama kamu, sehingga itu jadi gosip ya, kayak ya somehow orang-orang yang suka gosipin itu kadang mereka punya banyak waktu untuk menilai hidup orang, atau bahkan gosip itu datang karena bentuk dari iri hati orang lain ke kamu. Jadinya di sini ketika kamu dapat berkah, dapat gaji yang bagus, dapat bonus bulanan atau apapun itu, mereka semua ngerasa kayak, ih bisa-bisanya dia yang naik gaji, ih bisa-bisanya dia yang dapat bonus, kayak gitu. Padahal itu emang berkahnya kamu, emang itu rezekinya kamu. Rezeki kamu bagus di sini, terutama hal-hal yang berhubungan dengan perasaan ya, banyak banget yang sayang sama kamu. Sehingga ketika kamu butuh bantuan, pertolongan, banyak orang yang datang ke kamu dengan sukarela tanpa kamu minta, kayak gitu. Makanya ya somehow ada yang gosipin kamu aneh-aneh karena banyak yang sayang ke kamu, kayak gitu. Tapi ini kamu dapatkan karena kamu emang tipe yang penyayang juga. Jadi bisa dibilang bahwa kebaikan kamu, karma baik kamu itu mendapat balasannya. Ketika kamu dapat masalah, kamu banyak yang bantu. Ketika kamu nangis, banyak orang yang nawarin bahunya buat jadi sandarannya kamu, kayak gitu intinya. Lebih ke perasaan yang nyaman, hadirnya orang-orang yang baik di hidup kamu, kayak gitu. Dan untuk gosip lainnya di sini, sangat mungkin hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu kamu ya. Masa lalu yang udah bisa membuat kamu belajar dari hal itu. Apapun itu, trauma kah, sesuatu yang berhubungan dengan percintaan kamu kah, tentang orang tua kamu kah, tentang hal-hal bodoh yang kamu lakukan di masa muda kamu kah. Kamu di sini sudah move on, sudah belajar dari hal itu, sudah memaafkan yang udah berlalu, udah ya udah, kayak gitu. Sekarang hidup untuk sekarang dan masa depan. Tapi yang namanya orang, mereka masih aja mengungkit-ungkit hal ini. Meskipun kamunya udah move on, udah gak melihat lagi ke masa lalu, mereka masih mengungkit-ungkit ini, masih membawa-bawa ini sebagai batu sandungannya kamu, yang kadang hal ini membuat kamu down lagi, kayak gitu. Padahal kamu udah berusaha untuk lupa, tapi orang lain ini masih aja ngungkit-ngungkit masa lalu kamu, hal yang udah berlalu, hal yang menyakitkan itu, kayak gitu. Di sini energinya lebih kayak gitu. Walaupun kamu sudah sangat berusaha untuk move on, tapi masih ada orang-orang yang mengungkit-ungkit kejelekan kamu yang lalu, di kehidupan kamu yang lalu, atau kejadian apapun itu yang berhubungan dengan hidup kamu di masa yang udah lalu, kayak gitu. Dan emang di sini energinya kamu dicintai banyak orang, memang ya, berkahnya kamu tuh banyak. Di sini ada angel, ada malaikat yang lagi memberkahi kamu, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan relationship. Relationship ini bisa tentang hubungan percintaan kamu, entah dengan pacar, suami atau istri, diberkahi di sini ya. Walaupun mungkin ada ribut-ribut, tapi hubungan ini tetap banyak berkahnya. Yang mana orang lain ini sering iri dan menggosipkan itu pasangan kemana-mana nempel aja berdua, jangan-jangan pakai apalah, pelet lah, apalah, something like that gitu. Atau di sini kalau misalnya kamu pun masih sendiri, ada banyak orang yang datang ke kamu, orang-orang yang mayoritas baik, yang menawarkan cintanya ke kamu, yang mengharapkan kamu jadi pasangannya. Jadi seolah-olah kamu tinggal milih aja, mau si A, mau B, mau si C, kayak gitu. Makanya banyak yang, ih apa sih bagusnya kamu sampai banyak orang yang suka sama kamu, kayak gitu. Intinya adalah di sini nggak hanya percintaan juga sih. Di sini kan tadi aku udah bilang ya, bisa sangat mungkin atasan kamu tuh sayang sama kamu. Sayangnya bukan karena affair, bukan karena jadi orang ketiga, enggak, lebih karena kamu emang punya kemampuan di sini. Kamu orangnya pemberani, optimis, pantang menyerah, dan kamu ketika memutuskan sesuatu sangat kamu pikirkan, nggak langsung ketika kamu dapat masalah langsung emosi, langsung marah-marah, nggak. Kamu di sini mendinginkan perasaan dan otak kamu dulu, baru kamu ngambil keputusan. Makanya banyak orang sayang sama kamu. Dan ya, dari semua gosip yang beredar ini, kamu memilih kartu penanda ini ya, ikan paus. Kamu memilih ikan paus di sini. Dan kalau aku lihat, meskipun gosip ini sangat mengganggu kamu, terutama yang ini ya, yang berhubungan dengan masa lalu kamu yang masih diungkit-ungkit orang lain, tapi kamu di sini tipe yang bisa memaafkan mereka, aku lihat ya. Kalaupun belum,
pesan semesta buat kamu di sini adalah udah, kamu tunjukkan kebaikan hati kamu, berlapang hatilah, maafkan mereka kayak gitu. Maafin aja mereka yang udah gosip-gosipin kamu, ya udah biarin aja, biarkan mereka dengan segala kenegatifannya, kamu tetap maju kayak gitu. Ya sudahlah, maafkan, lupakan, dan kamu tetaplah bergerak menuju impian kamu. Karena ketika kamu udah memaafkan mereka, walaupun gosip ini kadang jadi batu sandungan di hidup kamu, sangat menyebalkan, sangat menjengkelkan, tapi ketika kamu sudah memaafkan orang-orang ini, kamu akan terbebas dari beban yang luar biasa, sehingga kamu akan seperti ikan paus ini yang tangguh, yang kuat, yang bisa berenang bebas di samudra tanpa beban kayak gitu. Walaupun mungkin di sini dari postur tubuhnya gede, beban hidupnya berat, di luar gosip ini kamu harus menyelesaikan banyak hal, tapi dengan kamu membebaskan diri kamu dari gosip-gosip ini, kamu akan lebih bisa bergerak, berenang lebih leluasa ke arah yang kamu mau kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 1, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 2, sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Apa sih gosip yang beredar tentang kamu? Kita akan membahas kartu penanda ini nanti ya, setelah kita melihat gosip apa aja yang beredar seputar kamu. Kita punya The Sun, The Emperor, The Hermit, Seven of Swords, Page of Pentacles. Oke. Di sini gosip yang beredar tentang kamu, di sini ada beberapa jenis gosip ya. Jadi bisa mungkin salah satunya aja yang resonate, bisa 2 atau 3 yang resonate dan sebagainya. Kamu sesuaikan aja ya dengan situasi kamu sekarang. Yang pertama, gosip yang beredar tentang kamu adalah tentang bahagianya kamu, tentang bahagianya hidup kamu, yang mana kamu ini tipe yang selalu happy, senang, ceria, seolah nggak pernah ada masalah. Dan itu kan sebenarnya bagus ya, sebenarnya nggak ada yang masalah dengan itu kan, tapi bahagianya kamu nih somehow bikin orang lain semacam iri dan bergosip yang aneh-aneh, semacam tuh lihat hidupnya seneng aja kayak nggak ada sedih, jangan-jangan kayak gitu. Ada banyak jangan-jangannya, padahal di sini kamu happy-nya ya happy-happy aja ya, karena kamu emang tipe yang ceria, yang kamu lahir brojol, dikasih berkah, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Ya udah, kamu emang anaknya kayak gitu, yang mana kehadiran kamu ini selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu banyak orang. Kalau kamu belum hadir di acara tertentu tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak ada yang hilang kayak gitu. Karena di sini kamu emang selalu membawa kebahagiaan, keceriaan, optimisme di kehidupan orang-orang yang kamu sayang, di kehidupan teman-teman kamu, pertemanan, di kantor juga iya. Makanya kamu di sini kehadirannya tuh sangat dirindukan ya. Kalau nggak ada kamu tuh kayak ada yang kurang gitu. Kalau kamu nggak datang tuh kayak ya dia nggak datang, ya kok nggak datang kayak gitu. Mereka tuh banyak yang sayang ke kamu karena kamu emang tipe yang ya begitulah, seperti matahari yang hangat, seperti bunga matahari yang cerah, seperti bayi ini yang selalu optimis dengan hidupnya kayak gitu. Seperti itulah kamu. Mau lagi banyak uang, happy. Mau lagi nggak banyak uang, tetap happy. Mau lagi pacaran, happy. Mau lagi sendirian juga happy kayak gitu. Intinya adalah senang kamu, di sini senang, di sana senang, intinya kayak gitu. Tapi ya banyak orang yang tidak suka sepertinya. Sering ada jangan-jangan begini begitu kayak gitu. Dan kalau di sini kamu tipe yang seperti seorang kaisar ya. Kaisar itu posisinya di atas raja. Jadi di sini kadang orang lain melihat kamu tuh otoriter, egois, suka main perintah, suka ngontrol orang kayak gitu. Sangat mungkin di sini berhubungan dengan kalau kamu punya bisnis, mungkin kamu ownernya. Kalau di sini kamu kerja, mungkin kamu punya bawahan. Kalau di sini kamu suka bersosialisasi, ada komunitas atau kuliah, sangat mungkin kamu juga punya proyek-proyek yang mana kamu berhubungan dengan banyak orang. Mungkin di sini kamu ketua kelompoknya, atau mungkin di sini kamu bagian ya yang mengatur banyak orang lah, sehingga banyak orang ngerasa ih kamu kok otoriter banget sih, kamu kok suka ngatur sih kayak gitu. Padahal nggak tahu aja mereka sebenarnya kamu itu mengatur untuk melancarkan acara itu, untuk
mensukseskan proyek itu, untuk bikin pegawai kamu tetap dapat gaji, untuk membuat kegiatan kantor itu berjalan sebagaimana mestinya kayak gitu. Karena di sini seorang kaisar itu punya kemampuan yang nggak hanya mementingkan dirinya tapi juga untuk rakyatnya kayak gitu. Jadi meskipun tampak otoriter tapi sebenarnya itu untuk kebaikan banyak orang. Nggak tahu aja mereka niat kamu kayak gitu, yang mereka lihat hanya otoriter lah, suka ngatur lah, main perintah lah kayak gitu. Yang jelek-jeleknya aja yang mereka ingat, dan itulah gosip yang beredar, betapa otoriternya kamu, betapa ngeselinnya kamu suka main perintah kayak gitu. Dan kalau di sini sebagian dari kalian tipe yang pemikir ya, memang tipe pemikir ini sangat mungkin introvert, suka menyendiri, suka charging energi dengan cara sendirian. Entah kamu di sini suka liburan sendiri, lebih suka baca buku di kamar, lebih suka menikmati Netflix sendirian di kosan dibanding kumpul-kumpul dan sebagainya, sehingga muncullah gosip. Tuh lihat, si penyendiri itu sukanya sendirian, nggak mau bersosialisasi, sombong dan lainnya. Padahal ya bukan maksud kamu untuk menyombongkan diri. Apa coba yang disombongin dari seorang introvert? Apa coba? Nggak ada kan? Maksudnya di sini introvert ya bagus, ekstrovert ya bagus, dengan segala positif negatifnya masing-masing. Dan ketika kamu memang tipe yang suka menyendiri, yang lebih nyaman untuk menikmati momen sendiri, ya udah seperti itulah kamu. Merekanya tidak mengerti kayak gitu, sehingga mungkin di sini seringnya kamu dicap sebagai orang yang sombong, gak mau sosialisasi dan sebagainya. Padahal kalau memang ada momen ketika kamu harus kumpul sama teman-teman kamu, ya kamu kumpul-kumpul. Ketika ada acara reuni, ya kamu reuni. Ketika ada acara makan-makan kantor, ya kamu datang sebagai bentuk sosialisasi. Cuma kamu memang tipe yang lebih suka sendirian. Memang kamu lebih happy ketika kamu bisa menemukan diri kamu di kesunyian kayak gitu. Jadi ya wes lah, orang lain ya melihatnya kamu sombong, ya udah kayak gitu, padahal nggak ada maksud kamu nyombong sama sekali kayak gitu. Dan kalau di sini sangat mungkin orang lain melihat kamu tuh penuh rahasia ya, apalagi kalau ini berhubungan dengan kamu yang suka nyendiri, kamu dianggap penuh rahasia, penuh trik, tipu muslihat dan sebagainya. Padahal belum tentu juga begitu. Atau kartu ini bisa juga mengartikan sesuatu yang berhubungan dengan affair, perselingkuhan. Entah mungkin di sini kamu pernah terlibat sebuah perselingkuhan dengan seseorang. Mungkin di sini kamu orang ketiganya, maksudnya di sini kamu pelakunya kayak gitu, sehingga orang lain mengecap kamu negatif karena kamu dianggap merebut pacar orang, atau bahkan mungkin suami atau istri orang. Atau juga sebaliknya, di sini kamu korban, ada orang lain yang mengambil pasangan kamu dari kamu kayak gitu, sehingga orang-orang mulai nih bergosip. Entah kamu pelakunya, entah kamu korbannya, tetap aja digosipin. Kalau kamu misalnya pelakunya, ya kamu tahulah gosipnya kayak gimana. Kalau di sini kamu korbannya, ya gosip yang beredar ya kira-kira tuh lihat kan pacar dia selingkuh, ya itu gara-gara dia nggak bisa ini sih, nggak bisa begitu sih, makanya diselingkuhin, kapok deh kayak gitu, bla 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 kayak gitulah. Jadi di sini apapun kondisinya kamu tetap aja jadi orang yang digosipin, jadi sangsak yang empuk buat sasaran gosipnya mereka lah kayak gitu intinya. Ini berhubungan dengan sesuatu yang rahasia, affair, cheating lah intinya, cheating, sesuatu yang berhubungan dengan ya perselingkuhan, cheating, sesuatu yang curang kayak gitu. Entah di sini kamu pelakunya atau di sini kamu korbannya, tetap aja gosipnya jalan terus. Dan kalau di sini sangat mungkin kamu tipe orang yang gampang meraih uang ya, gampang dapat uang di sini. Atau kamu gampang dapat hal-hal yang berhubungan dengan duniawi lah, benda-benda, ilmu pengetahuan juga bisa. Yang mana mungkin di sini pekerjaan kamu itu bukan tipe pekerjaan yang wah, bukan tipe pekerjaan bonafit yang gajinya super duper gede, enggak. Tapi kamu di sini hanya ingin menikmati momen mencapai kemapanan finansial dengan cara kamu kayak gitu. Yang mana orang-orang ini kadang meremehkan kamu, meremehkan cara yang kamu lakukan, meremehkan pekerjaan yang kamu lakukan sekarang. Jadi kayak, alah sekolah tinggi-tinggi kerjanya cuma kayak gitu, atau kamu yakin bisa dapat gaji bagus dengan kerjaan kayak gitu doang kayak gitu. Mereka nggak melihat aja bahwa keteguhan kamu itu akan membawa jalannya, karena setiap orang punya rezeki masing-masing kan ya. Jadi ya udah, di sini sih aku lihat kamu menikmati apa yang kamu kerjakan sekarang, bisnis kah, pekerjaan kah, karir kah, kamu menikmatinya. Dan somehow dari apa yang kamu lakukan itu, kamu di sini nggak hanya menikmati sendiri sih. Sebagian dari kamu aku lihat di sini ada yang sukses menyekolahkan
adiknya katakanlah sampai perguruan tinggi, ada yang bisa ngasih modal orang tuanya buat ya katakanlah buka warung kecil untuk jual nasi uduk dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya walaupun banyak gosipnya, kamu tetap menuju impian kamu untuk hal-hal yang berhubungan dengan uang. Atau somehow di sini kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa kamu orang yang material lah sebagainya lah, padahal nggak kayak gitu. Kamu bekerja ya karena emang hidup butuh uang, dan mau kayak gimana juga uang yang kamu dapat ini nggak cuma buat kamu tapi buat orang yang kamu sayang kayak gitu. Dan kalau dari kartunya di sini, kartu penanda yang kamu pilih, kamu memilih ini ya, tikus yang hidupnya di perkebunan. Di sini gandum. Kalau di sini sih yang aku lihat, kamu tipe yang cuek sih dengan gosip yang beredar. Kamu tipe yang cuek-cuek aja ya, bodo amat gue digosipin kayak gitu. Bodo amat, kalian tetaplah gosipin aku dengan segala kenegatifan kalian, dengan segala cerita-cerita yang kalian lebih-lebihkan itu, aku akan tetap maju menuju apa yang menjadi impian aku kayak gitu. Dan di sini memang kamu tipenya kayaknya nggak peduli-peduli amatnya sama gosip ini, dan karena kamu tipe yang happy-happy aja, ya udahlah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan kayak gitu. Meskipun ada yang ngadu ke kamu, si itu tuh gosipin kamu begini-begini, kamunya cuek aja, ya udahlah biarin kayak gitu. Mungkin dia lagi ada masalah sama hidupnya, jadinya aku digosipin kayak gitu. Ya udah, habis itu kamu lupakan dan kamu tetap maju meraih impian kamu kayak gitu. Kamu tipe yang berani untuk melupakan semua itu dan akhirnya kamu mencapai tujuan kamu, apa yang kamu impikan, apa yang kamu idam-idamkan, tanpa menjadikan gosip ini sebagai batu sandungannya kamu. Good, kamu anaknya kuat. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 2, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 3, kita akan lihat bareng-bareng ya, gosip apa yang beredar tentang kamu. Aku akan bahas kartu penanda ini nanti belakangan. Kita akan lihat dulu sih di sini gosip apa yang beredar tentang kamu. Kita punya The Justice, Four of Swords, Nine of Pentacles, The World, The Hierophant. Oke, dari sebaran kartu ini, gosip yang beredar tentang kamu yang paling kenceng adalah kamu tipe orang yang gak bisa disogok, gak bisa dimanipulasi, adil orangnya. Jadi kalau misalnya kerjaan kamu erat kaitannya dengan perizinan, terus tiba-tiba ada yang datang, tolong dong dimohon izinnya untuk mengadakan ini, sebagai hadiahnya saya punya menyodorkan amplop dengan isi sekian. Nah, kamu tipe yang gak bisa dibegitukan, kamu gak suka dengan hal itu. Makanya banyak orang yang merasa bahwa kamu ini terlalu saklek orangnya, terlalu keras hatinya, sehingga susah untuk diajak kompromi atau susah diajak melakukan hal-hal yang curang, yang sebenarnya emang gak boleh dilakukan kayak gitu. Makanya banyak orang yang kesal sama kamu karena mungkin acaranya jadi gak bisa diadakan, atau proyeknya gak bisa jalan karena kamunya gak ngasih izin, karena memang proyek itu belum bisa diizinkan kayak gitu. Meskipun disogok kayak apapun kamu gak mau, meskipun kamu dimanipulasi kayak gimana dengan ini dan itu, kamu tuh gak bisa, kamu gak mau kayak gitu, karena kamu orangnya emang adil di sini kayak gitu. Makanya banyak gosip yang beredar bahwa kamu tuh bla 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 sebagai bentuk kekecewaan mereka karena proyeknya nggak jalan gara-gara kamu nggak mau disogok kayak gitu. Itu contoh ya, tapi ini berlaku untuk bidang-bidang lainnya kayak gitu. Intinya sih kamu orangnya adil, nggak berat sebelah. Kalau misalnya kamu punya saudara dan kamu tahu saudara kamu ini salah, kamu akan bilang iya kamu tuh salah, nggak mentang-mentang dia saudara kamunya jadi ngebela. Tapi ketika kamu tahu itu salah, ya salah, mau siapapun dianya kamu kayak gitu. Dan di sini kamu bisa aku bilang tipe yang agak lama menyembuhkan trauma, menyembuhkan sakit hati, patah hati kayak gitu. Kamu butuh waktu yang jauh lebih lama ketimbang teman-teman kamu, dibandingkan teman-teman kamu yang dapat masalah serupa kayak gitu. Dan ini sebenarnya wajar aja karena setiap orang punya proporsi yang beda-beda untuk proses penyembuhan ya. Apalagi berkaitan dengan hati, pikiran memang
butuh waktunya beda-beda, nggak bisa sama. Dan ketika kamu butuh waktu move on yang lebih lama, somehow orang-orang lihatnya, apa sih lemah banget kayak gitu aja masih dipikir. Tuh lihat teman-teman kamu udah ada yang nikah, udah ada yang punya anak, kamu masih aja inget sama mantan kamu yang udah nikah juga itu, kayak gitu. Contoh ya, ini contoh, jangan ngambek, contoh aja kayak gitu. Karena memang kamu butuh waktu yang lebih ketika dapat masalah, ketika memikirkan sesuatu, kamu ingin memastikan bahwa hati kamu tuh siap, hati kamu bener-bener sembuh sebelum kamu memulai sebuah hubungan baru, atau sebelum kamu memutuskan sebuah keputusan yang besar nanti, kayak gitu. Yang mana hal ini membuat banyak orang resah, gelisah, karena lama banget sih sembuhnya, kayak gitu. Sehingga timbullah gosip-gosip yang gak sedap mengenai hal ini, mengenai gagal move on-nya atau susah move on-nya kamu, kayak gitu. Tapi aku lihat di sini kamu juga stabil ya orangnya. Orang-orang tuh sering gosipin betapa makmur hidup kamu, betapa enaknya hidup kamu, kayak gitu. Nah, apalagi dua-duanya nih dampingan, ya udah deh. Orang-orang banyak yang memikirkan kayak, tuh enak banget ya hidupnya, gede banget ya gajinya, padahal baru 2 tahun kerja, kayak gitu. Ini baru setahun kerja kok udah naik jabatan, jangan-jangan kayak gitu. Di sini kamu memang tipe yang udah stabil ya, secara finansial bisa aku bilang. Mungkin bukan yang super duper kaya raya lalalala, tapi minimal kamu bisa mandiri di sini. Bisa mandiri untuk menghidupi diri kamu dan orang-orang yang kamu sayang, entah itu orang tua kamu, saudara kamu, pasangan kamu, keluarga kecil kamu, kayak gitu. Stabil lah intinya di sini. Dan sangat mungkin juga sebagian dari kalian emang berlebih ya secara materi. Dan di sini berdampingan, bisa aku bilang kamu lagi menikmati momennya kamu, menikmati hidupnya kamu. Memang kamu kalau misalnya butuh pingin beli tas, ya kamu beli yang memang kualitasnya bagus, yang mana harganya mahal. Niatnya kamu beli tas mahal ini supaya awet, supaya nggak gonta-ganti tas melulu, supaya nggak cepet ngelentek kulitnya. Tapi mungkin di mata orang lain, keputusan kamu untuk membeli tas mahal ini seolah-olah pamer. Tuh kebanyakan duit beli tas seharga 12 juta kayak gitu, buang-buang duit lalalalala. Padahal niat kamu ya beli itu sebagai apresiasi ke diri sendiri, karena itu hasil kerja keras kamu, karena kamu ingin tas itu awet, punya daya nilai jual kalaupun nanti akan kamu jual lagi, kayak gitu, sebagai aset yang bisa kamu pakai 10 tahun, 15 tahun, kayak gitu. Bukan buat pamer. Kalaupun kamu pingin pamer nggak kayak gitu juga, kayak gitu intinya. Lagi menikmati hidup lah kamu di sini, lagi banyak berkahnya. Termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan pasangan juga bisa. Orang-orang baik banyak yang datang ke kamu, banyak bantuan yang datang ketika kamu susah lah, kayak gitu. Dan di sini ada 2 hal ya di sini yang langsung berasa banget energinya. Pertama, kamu tipe yang deket dengan Tuhan, rajin beribadah. Ibadahnya kamu di sini bukan karena kamu terpaksa, tapi emang karena itu kebutuhan kamu. Beribadah itu kebutuhan kamu, kayak gitu. Makanya somehow banyak orang yang merasa kamu tuh over religius, apalah, yang kalau misalnya udah waktunya beribadah langsung ibadah, yang kalau misalnya ada acara kamu bisa membatalkan karena kamu harus beribadah, kayak gitu. Atau kemungkinan keduanya di sini adalah kamu orangnya saklek untuk mempertahankan yang menjadi kebiasaan kamu atau tradisi yang sudah melekat di diri kamu selama bertahun-tahun, terutama tradisi yang berhubungan dengan keluarga kamu. Jadi kalau misalnya kamu udah saklek dengan kebiasaan tertentu, kamu susah berubah. Kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan tradisi, budaya yang kamu rasa itu harus saklek dengan caranya seperti yang dilakukan ibu saya, seperti yang dilakukan nenek saya, maka itu harus dilakukan seperti sebagaimana yang mereka lakukan dulu, kayak gitu. Intinya adalah saklek lah, kurang bisa beradaptasi dengan perubahan. Dan somehow itu membuat banyak orang yang merasa bahwa kamu tuh ketinggalan zaman lah, kuno lah, berpikiran sempit lah, dan sebagainya, kayak gitu juga bisa. Jadi ya kamu sesuaikan aja kamu yang mana, kayak gitu. Dan dari 3 kartu ini, kamu memilih bunglon sebagai kartu penanda yang kamu pilih ya. Di sini aku lihat gosip yang beredar tentang kamu ini awalnya membuat kamu gak nyaman, cukup berdampak di hidup kamu, sehingga kamu jadi malas bergaul dengan mereka, kamunya jadi malas ngumpul sama mereka, kayak gitu. Tapi lama-kelamaan kamu menyadari bahwa kamu gak bisa sembunyi terus-terusan. Yang bisa kamu lakukan adalah beradaptasi, seperti bunglon yang bisa mengubah warna kulitnya dimanapun dia berada. Kamu pun demikian. Dan kalaupun di sini gosip yang beredar itu deket dengan kamu, mungkin teman kerja kamu, ya kamu
nggak mungkin kabur kan, kamu nggak mungkin resign karena kamu sering digosipkan, sementara kamunya merasa bahwa pekerjaan itu sesuai dengan passion kamu, gajinya oke, menambah wawasan. Kalaupun ada batu sandungan kecil berupa gosip-gosip ini, kamunya harus beradaptasi memang. Dan kalau misalnya kamu bisa beradaptasi, mungkin awalnya kamu ngerasa bahwa oh teman aku nih baik ya, sepertinya kayak gitu. Ternyata si teman yang kamu anggap baik inilah yang gosipin kamu. Terus kamunya kecewa, sembunyi, tapi pada akhirnya aku lihat bisa beradaptasi lagi di sini. Dan kalau misalnya kamu teguh dan kuat, pada akhirnya semesta akan mengeliminasi memang orang-orang yang kamu anggap baik, tapi semesta akan memperlihatkan aslinya kayak gimana ke kamu. Sehingga kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang lebih sefrekuensi, sevibrasi dengan kamu. Pertemanan kamu otomatis akan semakin sedikit, tapi yang sedikit inilah yang justru paling mengerti kamu, paling memahami kamu, paling gak ngejudge mengenai kamu. Dan dengan mereka lah kamu akan menemukan sahabat sejati kamu kayak gitu, yang gak akan gosipin kamu aneh-aneh, tapi menerima kamu seunik itu, kamu sebaik dan seaneh itulah kamu kayak gitu. Mereka bisa menerima kamu sebagaimana kamu apa adanya kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3, kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.